Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Minggu ini di dalam kesempatan indah ini kembali kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu kita akan melihat bagaimana menjaga sebuah keutuhan keluarga yang baik sehingga akan menciptakan sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga itu sendiri. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang pertama kali hadir di channel Wisdom saya ini setiap hari Minggu jam 10 pagi, teman-teman boleh subscribe dan boleh mendapatkan wisdom-wisdom yang ada di atas ini ya, yang wisdom-wisdom sebelumnya teman-teman bisa nonton kembali, ataupun teman-teman akan mendapatkan notifikasi ya kalau teman-teman klik loncengnya supaya setiap video kami update setiap minggu teman-teman bisa mendapatkan dan mengingatkan teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi, salam sehat dan salam berkumpul kembali setelah kita berlibur panjang. Kita boleh berkumpul dan melakukan kegiatan kembali di dalam keseharian kita. Tapi khusus untuk minggu ini sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, mari kita mengisi di dalam wisdom-wisdom supaya untuk menjaga keseimbangan kehidupan kita dan menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan tentunya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dan silakan menanti. Silakan saksikan apa yang akan kita renungkan bersama. Oke ya. Jadi begini teman-teman, kita melihat ini cukup memprihatinkan ya, tentang angka perceraian belakangan ini yang begitu besar gitu. Dulunya saya berpikir bahwa perceraian itu kawin cerai hanya ada di dunia-dunia seberang sana ya, dunia-dunia Eropa, dunia Barat yang mereka terkesan menggampangkan begitu oleh karena budaya mereka yang seperti itu, cuek-cuek aja ya, anggapan kita kan begitu. Artinya kalau kita orang timur kan mungkin lebih menjaga tata krama atau nilai-nilai budaya yang lebih ramah dan sebagainya kan, dulu prinsip berpikirnya begitu. Namun kalau kita melihat belakangan ini ternyata bahkan di dalam negeri sendiri ya, di Indonesia ini ternyata angka perceraiannya juga tidak kurang gitu ya. Dan kalau kita melihat ya, orang kawin cerai itu terkesan itu begitu gampang begitu. Dan itu dianggap apa ya, lumrah gitu, wajar dan sebagainya. Ini yang sangat memprihatinkan. Jadi tujuan sebenarnya menikah itu apa gitu ya. Teman-teman kalau kita lihat belakangan, kalau kita lihat itu ya, kebanyakan orang kawin cerai, saya melihat mereka itu menganggap bahwa mereka melakukan pernikahan, tujuan mereka bukan untuk membentuk sebuah keluarga yang seutuhnya. Tetapi saya lihat ya, kebanyakan mereka lakukan pernikahan itu, perkawinan hanya di latar belakangin untuk saling menciptakan kayak entertain untuk diri sendiri gitu. Jadi selama merasa ya masing-masing menikmati kenikmatan kenyamanan yang ada, ya mereka lanjut. Tapi ketika mereka melihat tujuan mereka ini sudah pudar ya, artinya yang manisnya sudah hilang, tinggal pahitnya, dan mereka buang begitu saja. Nah, ini yang sering terjadi saya melihat ya di dalam mereka berkeluarga gitu ya. Nah, ini sangat memprihatinkan teman-teman. Jadi saya selalu misalnya, bahkan ada teman-teman yang saya ketemu dia melakukan cerai, saya lihat dia begitu gampang saja. Kalau saya tanya, kenapa lu cerai, kenapa lu tidak, kasihan sama anak-anakmu, dia jawab gampang aja, dunia ini memang sadis katanya ya. Artinya kayak kalau memang sudah tidak cocok mau apa lagi katanya ya, kita cari cocok yang lain lah gitu ya. Nah, ini yang jadi prinsip di dalam berkeluarga itu seolah-olah hilang begitu saja, digantikan hanya suka sama suka. Ketika sudah tidak saling suka ya bubar saja. Oke, teman-teman, sekarang kita berbicara tentang prinsip daripada kita itu berkeluarga itu harusnya bagaimana. Tentu prinsip ini kita saya tidak mengambil dari menurut si ini, menurut si itu. Prinsip ini adalah berdasarkan prinsip bagaimana Tuhan menciptakan manusia di dunia. Kita tahu pertama Tuhan itu menciptakan seorang lelaki yang kita kenal dengan Adam misalnya ya. Lalu Tuhan ternyata melihat bahwa seorang lelaki itu ditaruh di Taman Eden ini mengalami ya, Tuhan mungkin
versinya mungkin berbeda. Ini tidak ada relasi, tidak ada penolong, dan ya kesepian lah kalau kita sekarang anggap begitu. Ya masa gaulnya sama binatang-binatang, lama-lama ini manusia jadi kebinatangan gitu kan. Nah, meskipun sekarang kita tahu bahwa ada banyak manusia yang tindak tanduknya jauh lebih jahat daripada binatang. Oke, nah kita lihat ya. Jadi Tuhan tahu begitu. Wah, ini tidak bisa ini ya kalau kita hanya ciptakan seorang lelaki saja. Lalu ini nggak sehat ini kalau gaul-gaul sama binatang, artinya makhluk yang lebih rendah di bawah manusia itu sendiri. Lalu Tuhan mau tidak mau kan ya, kalau kita tahu ya, kita dengar, kalau teman-teman mengerti cerita ini, jadi akhirnya itu Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam ya. Lalu diciptakanlah seorang perempuan yang disebut dengan Hawa misalnya. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa pertama kali di dalam penciptaan untuk manusia di dunia, Tuhan sudah membentuk sepasang, yaitu Adam dan Hawa, supaya mereka bersatu begitu. Tujuan Tuhan itu apa? Pertama, itu wanita itu, Hawa itu bisa membantu sang lelaki, bisa jadi partner begitu, saling tolong menolong dalam istilah begini ya. Nah, itu sebabnya Tuhan sebenarnya sudah membentuk keluarga sejak manusia mulai diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita melihat, maka Tuhan menginginkan gitu ya, setelah Tuhan menciptakan mulai dari keluarga, maka kita lihat hari ini ada lembaga keluarga, dan ada baru dari lembaga keluarga itulah berkumpul-kumpul menjadi lembaga negara gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu tujuan Tuhan itu menciptakan keluarga, kalau kita melihat, adalah supaya kita beranak cucu dan memenuhi bumi ya. Kita lihat hal yang pertama. Kenapa demikian? Kalau mereka tidak beranak cucu, ya nggak ada saudara dan saya hari ini ya. Bumi tetap milik mereka berdua jadinya. Oke ya. Nah, itu tujuannya. Nah, tentu selain itu, dengan menciptakan manusia dengan beranak cucu, Tuhan mengharapkan manusia ini dengan sebuah keutuhan ya, dengan menciptakan sebuah kebahagiaan, pada akhirnya tentu boleh mengingat tentang siapa Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa saling berelasi sesama manusia, dan demikian Tuhan boleh kita muliakan bersama. Sebenarnya itu. Nah, tentu kalau kita melihat ada keretakan-keretakan apa, nah kita melihat ya, ini karena ada perubahan keretakan struktur atau perubahan struktur di dalam keluarga yang sudah tidak sehat. Kalau kita melihat bahwa tujuan Allah adalah sebenarnya dia ada namanya ordo. Ordo itu urutan di dalam keluarga. Sebagaimana Tuhan ciptakan ya, di mana pertama Tuhan itu sebagai pencipta itu harus di atas, tentunya di atas keluarga. Artinya Tuhan itu sendiri harus jadi kepala rumah tangga. Dan kemudian kita melihat ya, Tuhan menciptakan Adam dulu ya, artinya suami dulu. Jadi setelah Tuhan menciptakan Adam, lalu menciptakan Hawa. Nah, Hawa tidak berarti di bawah. Nah, menariknya adalah seringkali orang menafsirkan bahwa Tuhan sengaja ambil dari tulang rusuk, tidak ambil dari tulang kaki gitu untuk menciptakan wanita. Supaya demikian wanita itu tidak diinjak oleh lelaki, tidak diseenaknya. Tetapi Tuhan mengambil dari tengah-tengah tulang manusia itu, yaitu tulang rusuk, supaya apa? Selaras. Tetapi dalam keselarasan ini ada wewenang-wewenang tertentu yang harus menjadi milik suami, dan ada wewenang tertentu atau tugas kewajiban tertentu yang milik wanita. Contoh misalnya, jadi wanita ini yang diciptakan untuk menolong ya, tentu bukan untuk menodong misalnya ya, untuk kepada suaminya. Nah, sehingga keselarasan ini dicipta jikalau itu ada kesulitan atau apa, jadi wanita ini menopangnya gitu, menopang. Maka kita melihat pemimpin yang sukses, katanya di belakangnya ada seorang wanita yang baik, yang bijak. Nah, ini penting teman-teman. Oleh karena apa? Sehingga Tuhan memerintahkan, oke, laki-laki ini adalah pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga ini harus apa? Harus mengasihi istrinya apapun yang terjadi, sekalipun itu baul dan sebagainya. Ya, itu kewajiban lelaki, bohwat gitu ya. Itu instruksi Tuhan begitu. Nah, sebaliknya, tentu juga ada bagian daripada wanita ini.
wanita sebagai istri ini harus menghormati suami. Nah, seringkali kalau ini dijaga benar saja, ordo ini sebagaimana Tuhan yang ciptakan, kita jalan yang baik, maka sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi seringkali kita lihat kan dibolak-balik oleh manusia itu sendiri, ya. Dimana kadang-kadang wanita ini lebih dominan, ya, suaminya malah tindas. Nah, ini yang jadi persoalan kan, ini sudah mulai nggak sehat. Atau sebaliknya, suami ini suka-suka saja gitu kan, wanita macam-macam ya, dia anggap itu makhluk yang lebih rendah dari dia. Dia bisa suka-suka gitu, mau buang-buang saja dan sebagainya. Nah, ini kan sudah nggak jelas begitu. Oke ya. Nah, dengan demikian teman-teman, lalu muncul baru ada berikutnya, level berikutnya adalah anak gitu. Sehingga ini urutannya kalau ordo benar adalah suami, ya, sejajar dengan istri, kemudian anak di bawah, Tuhan di atas begitu. Kalau kita bicara ordo, ya. Nah, jadi kalau Anda membolak-balik, nah masalahnya kadang-kadang kan kita lihat keluarga nggak sehat itu kan anak lebih apa ya? Anak bisa suka-suka mengatur orang tua, ya, bahkan membentak-bentak orang tua. Ini sudah nggak jelas. Artinya anak sudah dipindahkan ke atas keluarga itu sendiri, malah anak jadi pemimpin. Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika ada salah satu ordo dicopot dan ditaruh berbeda, maka keluarga itu tidak sehat dan ya berakhir dengan sangat menyedihkan, yang menyebabkan perceraian. Kalau keluarga itu cerai, ya, maka yang rugi semuanya. Ya, hancur, anak-anaknya juga biasanya jiwanya jadi tidak sehat karena tekanan psikologi dan tidak ada pengarahan, pembinaan, kewibawaan daripada seorang ayah misalnya, atau mendapatkan relasi kasih dari seorang mamanya sendiri. Sehingga ya semua suka-suka begitu. Nah, itu akan menjadi tidak sehat dan saling itu sudah pasti masing-masing tumbuh dengan sebuah tekanan yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman, oleh sebab itu mari kita mempertahankan ordo itu sendiri dari awal, dari mana aturan yang ditentukan dari pencipta itu sendiri, di mana keluarga yang sehat, yang sesuai dengan aturan pencipta adalah Tuhan di atas, atau sebagai kepala keluarga, ya, dan rumah tangga kita, laki-laki pemimpin keluarga, ya, yang juga dibantu oleh seorang istri, dan anak-anak adalah level di bawah orang tua yang harus mentaati orang tua, ya. Nah, kalau ini terjadi, maka kita melihat betapa indahnya rumah tangga itu sendiri. Oke, teman-teman, salam wisdom, salam sehat, salam sukses buat kita semua.